Oke, terima kasih ya. Silakan berdiri untuk tersangka di bawah sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Terima kasih rekan-rekan media sore hari ini sudah hadir. Kita akan menyampaikan konferensi pers pengungkapan tindak pidana di bidang kesehatan berupa praktek aborsi ilegal yang dilakukan oleh jaringan pelaku dan berhasil diungkap oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melalui Subdit 4 Tipiter. Di sini hadir langsung Bapak Direskrimsus beserta Wadireskrimsus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia diwakili oleh Ibu Adriwati Ritonga. Terima kasih sudah hadir Ibu. Dari KPAI yang diwakili oleh Bapak Jastra Putra selaku Wakil Ketua KPAI. Dinas Kesehatan Provinsi DKI yang dihadiri oleh Dr. Octaviana Carolina selaku Kabid Kesmas, serta dihadiri oleh Kasubit Penmas. Jadi kepada rekan-rekan sekalian, Polda Metro Jaya ingin menyampaikan secara resmi kepada publik tentang pengungkapan praktek aborsi ilegal. Ini menunjukkan komitmen Polda Metro Jaya di dalam proses penegakan hukum yang transparan. Ini akan disampaikan terkait kronologis lengkap, modus operandi, pelaku, peran pelaku dan barang bukti. Ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya, kami ulangi, bahaya dan larangan praktek aborsi ilegal. Pada kesempatan ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa praktek aborsi ilegal merupakan perbuatan yang melanggar hukum, peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, serta bertentangan dengan nilai moral, etika, dan norma agama. Dari sisi kesehatan, praktek aborsi ilegal sangat berbahaya karena tidak menjamin standar medis, kebersihan dan sterilitas alat yang digunakan, sehingga berpotensi menimbulkan infeksi, gangguan kesehatan reproduksi, bahkan dapat menyebabkan keselamatan jiwa bagi perempuan. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah mengungkap praktek aborsi ilegal di salah satu apartemen di wilayah Jakarta Timur, di mana dengan dari tahun 2023 sampai dengan 2025 telah melayani 361 orang pasien. Nanti secara detail akan kita dengar bersama-sama. Bapak Direskrimsus akan menjelaskan, memaparkan kronologis, pasal pidana, peran serta dari para pelaku termasuk barang bukti. Silakan Bapak Direskrimsus. Terima kasih Pak Kabid Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang saya hormati Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI, Bapak Kabid Humas, Wadireskrimsus, Kasubdit 4 Tipiter, beserta seluruh penyidik, dan tentu saja rekan-rekan media yang sudah hadir pada sore hari ini, yang kami hormati dan kami banggakan. Tentu pertama-tama selaku umat beragama kita tidak henti-hentinya untuk mengucap syukur atas kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka press conference terkait dengan pengungkapan tindak pidana aborsi ilegal yang tentu saja diungkap oleh Subdirektorat 4 Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Sebagaimana kita ketahui bahwa perbuatan aborsi ilegal ini merupakan tindakan melanggar hukum ataupun norma-norma hukum
yang tentu saja ini berbahaya khususnya di bidang kesehatan, dan ini membahayakan baik itu keselamatan jiwa ibu dan janin, termasuk juga merusak tatanan nilai-nilai kemanusiaan. Dari sisi kesehatan tentu perbuatan aborsi yang ilegal ini sangat tidak memperhatikan baik itu dari segi kebersihan, kesterilan alat-alat ataupun prosedur-prosedur yang digunakan pada saat melakukan tindakan aborsi. Kemudian juga dapat menimbulkan berbagai macam ragam penyakit, termasuk infeksi, jamur, virus, parasit, dan lain sebagainya. Sekitar bulan November, tentu berdasarkan informasi dari masyarakat, kami mendapatkan informasi bahwa ada praktek aborsi ilegal yang terdapat di salah satu apartemen di Jalan Jenderal Basuki Rahmat di Kelurahan Cipinang Besar di Jakarta Timur. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan dari hasil pengungkapan bahwa diketahui kegiatan aborsi ilegal ini ya dipasarkan atau disebar ke masyarakat ini melalui website ya dengan dua nama akun. Yang pertama adalah Klinik Aborsi Promedis dan Klinik Aborsi Raden Saleh. Kegiatan ini berdasarkan keterangan dari tersangka pada saat diperiksa ini sudah berlangsung sejak dari tahun 2022 atau sekitar 2 tahun lebih. Kemudian kegiatannya pada saat melayani pasien, tentu saja setelah dia terhubung melalui website, kemudian tersambung ke nomor WhatsApp daripada admin. Di situ akan berkomunikasi dan disampaikan syarat-syaratnya. Perlu saya jelaskan bahwa ketika sudah terhubung dan akan berencana melakukan aborsi, maka admin akan memberikan persyaratan. Yang pertama itu adalah melakukan USG, kemudian difoto, dikirimkan ke admin, dan kemudian juga KTP ya daripada si pasien. Kemudian dipelajari, setelah itu maka akan diberikan janji, yaitu baik itu lokasi, tempat, jam, termasuk juga tempat titik-titik yang akan dilakukan penjemputan. Kemudian dari keterangannya juga ya bahwa biaya pelaksanaan aborsi ini sendiri bervariasi mulai dari 5 juta sampai dengan 8 juta. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kronologis penangkapan, di mana pada saat Subdit 4 Tipiter melakukan penyelidikan, ya, kemudian dilakukan penyelidikan mulai dari proses pendaftaran di website, kemudian juga berkomunikasi dengan admin, sehingga melakukan pengamatan di lokasi yang biasanya mereka melakukan praktek aborsi. Kemudian setelah melakukan pengamatan tepat sekitar bulan November, ya, petugas menemukan 2 orang wanita berinisial KWN dan berinisial R berada di lobi selatan di salah satu lobi selatan apartemen ya yang ada di Jakarta Timur. Kemudian setelah diketahui ada salah satu kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam dengan nopol B2289 PIU menjemput seorang wanita, kemudian dibawa ke parkiran. Pada saat itu sudah diikuti oleh petugas. Kemudian sesampai di parkiran, kemudian dijemput oleh saudara LN, ya saudara LN. Setelah dijemput, kemudian masuk ke lift, kemudian naik. Pada saat itu kita belum tahu lantainya. Setelah tiba di lantai, kemudian saudara LN itu kembali lagi turun. Setelah turun, kemudian dilakukan penangkapan oleh petugas dan kepada saudara LN diminta untuk menunjukkan tempat diantarnya kedua perempuan tadi. Kemudian diantar sampai ke lantai 28, tepatnya di kamar 28A. Ya. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 4 orang perempuan. Yang pertama saudari NS, yaitu berperan sebagai dokter. Kemudian saudara RH, saudari KWM, ini adalah pasien, ya, dan saudari Renita. Kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap keempat orang ini, maka dilakukan segala penggeledahan, termasuk juga oleh TKP. Ditemukan masih terdapat sisa-sisa darah pasien aborsi ilegal. Kemudian juga peralatan-peralatan seperti yang ada rekan-rekan lihat di depan ini, peralatan aborsi, termasuk kapas-kapas bekas darah,
Dan semuanya ini kita lakukan tes DNA, termasuk terhadap pasien juga kita lakukan visum et repertum. Ya. Dan hasil DNA tentu saja darah yang terdapat di kapas maupun di sisa-sisa darah yang ada di TKP ini sesuai dengan salah satu pasien yang sedang dilakukan aborsi. Kemudian terhadap keseluruh tersangka, baik yang ditangkap di dalam kamar, termasuk juga pasien, termasuk juga yang tadi saudara LN, saat ini semuanya sudah berada di Polda Metro Jaya dan sudah diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan peran dari masing-masing tersangka. Saudari NS, kemudian saudari NS ini memiliki peran sebagai eksekutor atau dokter, seolah-olah sebagai dokter obstin. Ya. Dari perannya tersebut dia memperoleh bayaran sebesar 1.700.000. Kemudian saudari RH ini memiliki peran membantu NS dalam melakukan aborsi, mendapatkan hasil sekitar 1 juta. Kemudian saudari M ini memiliki peran menjemput serta mengantar pasien baik pada saat penjemputan maupun pada saat dia kembali setelah melakukan aborsi. Ini juga sudah diproses dan mendapatkan hasil sekitar 1 juta. Termasuk saudara LN yang tadi menjemput dari P5 atau parkir 5 sampai ke titik yang sudah ditentukan. Begitu juga pada saat selesai melakukan penjemputan ini berperan perannya melakukan penjemputan mendapat hasil sekitar 200 sampai 400.000. Saudara YH ini adalah seorang admin, ya, admin yang mengelola, kemudian melihat WSG termasuk juga KTP dan membuat janji. Ini juga mendapatkan bagian sekitar 2 jutaan. Dan KWM serta Renita ini perannya adalah pasien daripada aborsi. Terhadap ke-6 tersangka ini, ya, 5 orang kami sudah lakukan penahanan, ya, dan saat ini sedang berproses. Kemudian kami melakukan olah data yang ada di handphonenya admin. Dari olah data tersebut kami menemukan nama-nama pasien sebanyak 361 pasien. Tentu ini masih kami lakukan pendalaman apakah 361 ini benar melakukan aborsi di praktek aborsi ilegal tersebut atau tidak, ini sedang berproses. Namun dari keterangan tersangka, walaupun keterangan tersangka sudah menyatakan itu adalah pasien aborsi, tapi kami perlu memastikan dengan memanggil para pasien yang ada di database tersebut. Tentu modus yang mereka lakukan adalah mereka membuat website, kemudian dihubungkan dengan admin, ya, kemudian di website tersebut, ya, seolah-olah praktek ataupun klinik tersebut seolah-olah itu berizin dan dikelola oleh seorang dokter yang spesialis, yaitu spesialis obstin, sehingga masyarakat ataupun orang-orang ketika melihat daripada website tersebut itu orang percaya. Kemudian juga kami juga melakukan pendalaman rata-rata yang melakukan aborsi itu adalah yang tidak menginginkan anak tersebut, ya, ataupun hamil di luar nikah. Ini rata-rata pasien yang melakukan ataupun yang aborsi di klinik aborsi tersebut.